Hai guys, welcome back to my YouTube channel Imel Putri Cahyati Official. Nah, kali ini kalian kan banyak banget nih yang nanya mana sih kita sering bareng banget tapi nggak pernah vlog bareng. Sebenarnya kita udah pernah nge-vlog tapi agak-agak ekstrim ya percakapan kita, dirahasiakan itu ya kita. Lebih baik kita tahu aja. Betul. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas karena kan mungkin udah bosen ya kalau misalnya kita cerita tentang masa lalu gitu, ngapain sih, terus apa-apa segala macem, dan itu juga lebih seru kita ngebahas masa-masa sekarang, ngebahas tentang banyak banget nih, karena kan kita posisi kan mungkin sekarang sih kita udah berbeda. Kalau aku kan masih single, kalau ini udah nggak single, sekarang dia udah single. Ternyata dia udah nggak single lagi sekarang. Sebetulnya ini banyak banget nih ya. Kita ngobrolin pengalaman kita aja gimana? Pengalaman berarti yang udah lewat dong. Yang udah lewat ya. Itu masa lalu. Cuman itu akan menjadi sebuah pelajaran karena banyak banget nih yang masuk ke DM aku yang nanyain, "Kak, gimana sih bisa tegar? Kak, gimana sih bisa buat menghadapi Tegar itu kan bukannya penyanyi ya, Tegar. Itu judul lagunya Rosa itu ya kan. Jadi di vlog ini aku akan ngebahas kenapa aku ngebahas itu sama Kalisda, karena nih ada satu hal yang memang mungkin kalian nggak pernah tahu. Kalisda ini biasa hihi gitu, ketawa seru banget, padahal dia punya cerita yang sangat menyentuh. Dia punya cerita yang memang sebenarnya banyak orang yang mungkin nggak kuat ngalamin itu semua. Di sini bakalan kita korek-korek guys. Yuk mari nonton terus. Nah, sebelumnya kalian langsung subscribe aja, terus like, komen. Oke? Dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa share. Diambil aja pokoknya kebaikannya lah ya, ambil aja motivasinya. Nah, jadi gini ceritanya dulu, ini cerita dulu ya. Zaman dahulu kala. Jadi dulu itu Kalisda itu ternyata menyandang status single itu pas boy usia 40 hari itu. Nah, kita tanya nih, ini kan sharing ya antara maksudnya tuh Kalisda sama aku. Kalau aku kan setelah anakku udah umurnya kan udah lumayan lah, udah gede gitu. Kalau Kalisda sendiri kan ini umurnya kan masih 40 hari. Gimana sih cara berjuang supaya tetap tegar gitu? Gila, 40 hari abis lahiran ya, abis lahiran. Biasanya kan orang-orang pada bilang kena baby blues gitu kan. Tapi kan kalau aku ya alhamdulillah nggak ada kena baby blues karena aku mesti memikirkan gimana cari duit lagi. Padahal kan badan masih gendut gitu kan. Sementara kita kan kerja di depan kamera gitu. Tapi ya gitu, alhamdulillah rezeki ada aja gitu. Jadi saat itu Kalisda tuh pas lagi masih nyusuin ya? Nyusuin nggak sih? Iya dong. Nyusuin. Terus gimana itu pertama kali kerja lagi tuh gimana? Terus boy sama siapa? Pertama kali kerja itu tadinya nggak pede, insecure gitu kan. Aduh, badan masih gendut ini, gimana ini depan kamera kan kita harus kurus. Sementara kita badan segini aja depan kamera udah lebih besar. Gimana kita agak gendut gitu. Cuman itulah Allah tuh kasih rezeki dari mana aja gitu datangnya kan. Aku coba-coba casting iklan, ternyata masuk karena yang dicari karena yang dicari itu casting iklan itu pertama itu orang-orang yang ibu-ibu yang habis lahiran gitu. Jadi pas banget dan itu menceritakan tentang ibu yang memang ngurus anaknya sendiri gitu. Sampai itu sutradara sampai nangis. Sutradaranya sih sampai nangis, itu kan sutradara dari India, sampai nangis. Aduh, aku nggak pernah ngeliat kayak begini, kok kamu bisa touchingnya tuh dapat banget ya. Iyalah, gua ngurusin semua sendiri gitu kan. Ternyata pengalaman pribadi ngerasain gitu. Jadi bener-bener ngerasain banget saat itu. Iya kan, emang nggak boleh acting kan. Ya udah, memang aku emang bener-bener ngurusin sendiri. Terus untungnya aku kemana-mana bisa boleh bawa boy gitu. Aku casting gitu boleh bawa anak, bawa anak. Tapi ada tetap yang dampingin kan? Ada. Terus aku syuting juga aku bawa anak. Untung sutradaranya baik. Kamu mau menyusui kata dia gitu. Iya, nggak apa-apa. Saya kasih waktu kata dia gitu. Untung baik sutradaranya. Dari situ udah pecah telur iklan 1. Alhamdulillah lancar kesana-sananya. Ya, jadi pengalaman berarti kemana-mana kerja sama boy. Kok bisa sih? Apa sih yang bikin Kalisda sekuat itu? Ya anak dan mama. Pada saat itu kan mama memang sakit ya kan. Pokoknya setelah 3 bulan pisah, terus mamaku jatuh sakit gitu kan. Terus aku mesti memang benar-benar cari duit
ekstra gitu. Jadi yang nguatin itu anak, mama sama keluarga lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau misalkan aku drop, ya semuanya nggak jalan gitu, semuanya nggak akan bisa bangkit juga. Ya, yang penting yang utama tuh kita harus mikirin masa depan. Jadi kenapa yang kita udah lalui ya jangan sampai kita mengulang itu kembali gitu. Makanya kita harus belajar benar-benar dari situ. Pengalaman itu kita ambil yang baik-baiknya aja, ambil hikmahnya aja, jangan sampai keulang lagi kayak dulu. Jangan ngedrop. Pokoknya ketika kita ngedrop, kita nggak bisa ngelakuin apapun. Kita nggak bisa jalan ke depan gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ya, ini dari teman-teman banyak banget yang nge-DM. Terus ini ngomongin masalah DM ini, kamu suka balas DM memang? Aku nggak pernah balas DM, tapi ada beberapa yang kadang-kadang kan kalau lagi iseng baca. Jadi itu maksudnya sedikit-sedikit gitu kan. Nah, ini ada yang tanya nih. Ini dari Evi Sofia ya kan. Nanti bakalan ada di sini. Assalamualaikum Mbak Email, kenalkan saya Evi dari Tasikmalaya. Anak saya 4. Halo Mbak Evi yang dikasih. Mau nanya sama Mbak Email, gimana sih Mbak Email bisa tegar menghadapi semua cobaan yang ada? Kalau aku terus terang, kadang merasa aku harus berjuang sendiri dengan 4 anak yang masih kecil. Kadang saya pengen menyerah dengan semua ini. Saya minta saran dari Mbak Email biar saya bisa kuat dan tegar kayak Mbak Email. Nah, kalau dari Kalista sendiri menanggapi? Kalau dari aku sih, aduh muncrat. Kalau dari gue sih, apa ya? Karena satu aja memang pusing ya, ini apalagi 4 gitu. Cuman belajar dari pengalaman nyokap aku tuh, mama aku tuh memang ngebesarin anak tuh empatnya tuh sendiri gitu ya. Dan zaman dulu tuh nggak ada pembantu ya kan, memang dia kerja. Terus aku di rumah tuh umur 5 tahun tuh udah sendirian aja di rumah, nggak ada pembantu segala macam. Harus tetap semangat, pokoknya rezeki bakalan nyalir deh, jangan pernah menyerah, kita harus bangkit. Wanita-wanita kita tuh harus kuat, harus semangat gitu. Jangan aduh nanti gimana, kita harus coba aja dulu gitu. Awalnya tuh bangkit aja dulu gitu. Kalau kata iklan itu kan coba aja dulu. Asik. Selanjutnya terserah Anda ya kan. Nah, kalau dari Kalista sendiri seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau menurut aku sempat rapuh. Aku sempat drop gitu. Tapi di saat drop seperti itu, alhamdulillah aku dipertemukan dengan momen-momen yang pas, ketemu teman-teman banyak, ketemu orang-orang baru yang memang aku keliling juga kan waktu itu kan. Jadi di situ yang udah nggak kepikiran karena di situ kerja karena kan nggak ada duit, nggak ada apa. Terus yang aku kan ngidupin tuh bukan cuma anak doang, adik-adik segala macam. Jadi kalau misalnya aku terus-terusan mikirin cuman rasa sakit hati lah, apalah segala macam gitu, kan berpikir benci sama orang lah gitu, itu bakal ngedrop sendiri dan kita hilangin semua itu, kita hilangin gitu ya. Jangan ada rasa benci, pokoknya masa lalu kita buat pelajaran aja. Jadi, kita harus mikir masa depannya seperti apa. Iya benar. Seperti nah, apa. Yang benar juga kata Kalista, yang bikin tegar itu ya memang anak sama keluarga gitu. Sekarang kita gini, kita masih mikirin orang itu gitu, kita masih mikirin masa-masa ketika kita ngedrop, yang ada kita selamanya nggak akan pernah bisa jalan ke depan. Nah kalau sekarang punya anak 4, aku pun malah aku stop syuting, aku keluar dari rumah nggak punya apa-apa, itu insya Allah. Karena aku berpikir rezeki itu ada aja, mungkin rezeki adik-adik aku yang ngalir ke aku gitu. Pasti kita harus yakin itu. Jadi itu semua maksudnya itu ada dari Allah gitu. Jadi yang penting tuh sekarang ikhlas. Ikhlas, mau Allah kasih gimana ya, itu rezeki kita udah segitu. Dan yang penting tuh nih anaknya ada 4 ya Mbak Evi, ini kan anaknya ada 4. Insya Allah dari 4 anak itu rezekinya tuh ada masing-masing. Dan mungkin saat ini melalui Mbak gitu loh. Ya mungkin kalau sekarang mantan suaminya nggak ngurusin, itu rezekinya anak-anaknya itu nggak akan ada kesana. Yang penting Mbak Evi itu harus tetap semangat aja, bangkit dari keterpurukan. Tetap urus anak-anak dengan baik, niat Mbak Evi untuk urus anak-anak, insya Allah rezekinya lancar. Pasti itu. Pasti itu ya, memang kita harus kuat sih jadi perempuan, jadi lebih kuat, pinter gitu, dan memang harus bisa jalan ke depan gitu loh, nggak usah mikirin yang lalu-lalu, karena buat apalah mikirin yang lalu-lalu gitu. Satu hal, harus banyak teman sih, karena teman itu yang bisa bikin kita semangat juga, bangkitin. Mungkin kita juga harus pilih-pilih teman sih. Ada juga teman yang depan kita, iya kamu lu begini baik banget, tapi di belakang dia mah dia begini. Jangan, kita harus pilih-pilih teman juga, walaupun memang harus banyak. Kita memperbanyak networking karena kita nggak ada yang tahu kan dapat kerjaan dari mana gitu. Kita harus pinter-pinter gitu ya untuk cari temen,
cari teman curhat, karena saat itu kan kita nih lagi rapuh. Iya. Ketika ada seseorang yang masuk dalam kondisi gak baik, itu pasti kita ikut gitu. Jadi kita pintar-pintar banget cari teman, Ya. tapi bukan berarti memutus tali silaturahmi. silaturahmi. Ya sama walaupun siapapun. kita harus berdoa sama Allah, cuman kan kita memang harus ada yang ngasih tahu gitu, teman-teman yang benar-benar dipercaya gitu untuk bisa megang rahasia kita gitu. Iya, gitu kurang lebihnya. Karena banyak banget nih yang nanya gimana sih caranya supaya Karena move mungkin on. dia ngeliat kamu tuh, ih kok kuat banget gitu, tegar banget ya kan setelah melewati ini, tapi kok kamu bisa cepet banget move on. Karena itu ini, ketika kita sudah melakukan semaksimal mungkin usaha, kita mau mengerjakan apapun, kalau kita udah maksimal, ketika itu masih gagal ya kita udah harus ikhlas. Jadi kita tahu, kalau kata Raisa, tahu di mana harus saatnya berhenti ya kan, bijaksana ya. Jadi kita harus tahu, jadi kita harus apa ya, sadar lah, kita nggak usah memaksakan diri kalau memang itu bukan rezeki kita, kalau memang itu bukan jalan kita di situ, kita sudah berusaha sekuat tenaga. Dan dengan apa kita banyak usaha, banyak semangat gitu, kita akan dengan sendirinya melupakan masa lalu sih, melupakan yang orang-orang yang udah lupa menyakiti gitu, jadi kita juga melangkah enak. Apalagi kalau kita melihat anak-anak tidur, aduh kayaknya kita harus memang benar-benar lebih semangat, lebih kuat gimana nih masa depan anak gitu. Intinya ikhlas dan bersyukur, berapapun yang kalian dapat, yang Mbak Evi dapat, kalau bersyukur insya Allah rezekinya juga akan ditambahin sama Allah. Iya, jadi di sini tuh banyak banget yang DM sama aku tuh gimana caranya move on. Nah, caranya move on. Sekarang kita tanya, karena yang udah lebih move on duluan kan dia ya. Karena kan dia udah apa ya, melangkah ke jenjang yang Aku 8 tahun loh single loh, 8 makanya tahun. Gimana caranya sekarang kan? Tapi sebetulnya dari 8 tahun itu kan udah move on ya. Udah. Udah Aku sih sebenarnya move on itu pas memang benar-benar aku yang disakitin banget, ya udah memang benar-benar oh gua harus lihat ke depan, jangan ngeliat masa lalu lagi gitu, jangan mikirin macem-macem gitu. Yang penting kita kayak spion depan ini, kita ngelihat kaca spion tengah ini, kita sesekali aja gitu, jangan terlalu Patokan sering. aja, jangan sampai Patokan. supaya itu untuk mengingatkan kita supaya kita lebih hati-hati. Betul. Jadi pas move on itu apa sih yang bikin Kalista lupa dengan, apakah dengan ada pasangan baru? Oh Saat enggak. itu. Aku baru dapat pasangan itu pas 2 tahun sih. Memang yang 1 tahun 2 tahun itu aku memang benar-benar kerja di rumah, pulang ngurus anak, kerja kayak gitu-gitu aja sih. Jadi dengan kesibukan kita jadi melupakan yang lalu-lalu gitu, dan memotivasi apa sih yang kita pengen bikin ke depannya gitu. Nah ini kan aku sambil baca-baca juga, sebenarnya banyak banget ya yang nanyain pokoknya gimana caranya move on, kok bisa setegar itu, kok bisa sekuat itu. Ini sebetulnya banyak DM ya masuk, cuman karena memang banyak banget jadi aku pilih-pilih, dan kesimpulannya adalah mereka menanyakan gimana caranya bisa move on. Nah dari aku sendiri gimana caranya bisa move on, itu tadi pokoknya udah pasrah, udah ikhlas, karena kalau kita udah nyoba sesuatu dengan semaksimal mungkin, kita udah nggak bakalan udahlah gitu, ya udah tinggal aja gitu, nggak akan penasaran lagi gitu. Makanya ketika kamu maksudnya tuh mau melangkah ke sesuatu hal, kamu bener-bener maksimal dulu, kamu lupain masa lalu gitu. Dan memang orang-orang di samping kita itu memang penting banget. Mereka membantu, memotivasi, tapi ingat kita harus selalu doa, kita harus minta inilah restu dari orang tua tuh. Doa orang tua tuh benar-benar doa dari ibu tuh terutama ya, apalagi kalau ibu udah menangis, udah ngedoain kita bener-bener gitu, itu insya Allah melangkah tuh langsung gitu, melangkah tuh tepat gitu loh. Kalian bersyukurlah masih punya sosok ibu. Gitu, sosok ibu. Alhamdulillah aku masih ada masih gitu punya ya. sosok ibu gitu, karena ibu tuh, doa ibu tuh sangat berguna banget ya. Aku ngerasa kayak kehilangan banget itu seorang ibu, karena biasanya kan aku manja sama Masya Allah gitu. Terus tukar pikiran, cerita-cerita, tapi saat udah nggak ada itu udah ampun deh. Dan apalagi udah nggak ada gini, siapa lagi yang mau mendoakan kalau bukan memang benar-benar ibu kan. Ayah juga kan nggak terlalu dekat gitu. Itulah doa ibu itu paling luar biasa, Masya Allah. Iya, makanya kita ini deh, pokoknya kalau misalnya udah sama orang tua, apalagi sekarang kita yang udah sukses lah ya, banyak orang yang udah sukses lupa sama orang tuanya apa segala macem. Kalian itu harusnya itu masih bersyukur dibandingkan kayak aku udah nggak punya papa gitu kan.
Itu sedih banget. Karena apa? Karena kesuksesan aku, apa yang aku punya saat ini, papa aku belum merasakan gitu. Itu yang benar-benar kayak, ya Allah, aku bisa sukses sekarang ini karena kan perjuangan papa aku, tapi papa aku belum ngerasain ini. Aku belum sempat umrohin papa gitu dulu itu ya, belum sempat ajak papa jalan-jalan kemana-kemana karena papa udah sakit kan. Terus ya ada kayak ngerasa saat ini tuh cuma punya mama, ya udah gitu, kita maksimalkan di situ gitu sama mama. Makanya buat kalian ya Allah, itu yang namanya maksudnya masih punya orang tua terus dicuekin, jarang ditengokin apa segala macam, kok Nanti bisa? di saat nggak ada kalian pasti akan nyesel kok. Pokoknya orang tua itu banyak berjasa buat kita, walaupun ada yang bilang tapi kan orang tua gue nggak ngurusin. Oke, kalian lahir itu dari mana gitu. Walaupun nggak ngurusin tapi kan pengorbanan orang tua juga pasti ada saat hamil lah, terus orang tua yang laki itu cari duit lah buat kelahiran istrinya kayak gitu, pasti ada pengorbanannya gitu. Jangan pernah menyepelekan orang tua. Kita berasa sekarang kita kan sudah punya anak. Iya. Nanti ketika kita punya anak jengkel apa segala macam, kita ingat, iya ya, ternyata mungkin ini begini, orang tua seperti ini gitu. Nah makanya saran aku untuk kalian yang masih punya orang tua, ya kalian apa ya, Sayangilah, sayangi sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kesusahan kita, maksudnya penderitaan kita membuat kalian melupakan semuanya gitu. Jadi jangan sampai terlalu fokus dengan sakit hati. Ya. Kita pikirin terus sakit hati. Ih, aku disakitin sama si ini tuh, aduh sakit banget. Semakin seperti itu semakin susah. Jadinya terlena. Semakin susah untuk jadi move kalian on, nggak bisa gitu. bangkit, nggak Gak usah susah. bangkit. Kalian gini, satu hal yang aku pegang dalam prinsip aku adalah ketika kita ingin ibarat kata balas dendam yang tepat itu adalah ketika kita memperlihatkan kalau kita lebih baik dari sebelumnya di depan orang itu. Itu dia motivasi yang paling bagus itu. Oke, kita harus gua harus lebih baik nih dari dia. Kalau aku dulu berprinsip gini, oke, lo sekarang bisa tertawa, tapi nanti lihat siapa yang akan tertawa belakangan gitu. Iya, jadi nggak usah kalian balas inilah dia, nanti aku iniin lah itu nggak usah. Kalian nggak usah berpikir seperti itu. Kalian fokus membenahi diri kalian sendiri, kalian fokus jadi orang sukses, kalian fokus membesarkan anak yang punya anak itu. Karena apa? Nanti orang itu akan melihat sendiri, oh iya dia bisa sukses, lebih sukses dari pas lagi sama aku, itu bisa. Itu jempol itu membuktikan. Kalian nggak perlu bicara, tapi kalian membuktikan sama orang banyak bahwa ternyata setelah melalui semua cobaan, kalian memang hebat, memang kuat. Nah di situ pokoknya itu ya prinsip aku seperti itu gitu. Mungkin Kalista juga sama. Ya, pokoknya buat para single parent jangan pernah menyerah, jangan pernah terlena dengan masa lalu yang menyakitkan. Pokoknya kalian harus tetap bangkit, move on. Ingat, orang-orang yang di sekeliling kamu tuh membutuhkan kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu terpuruk begitu aja, kamu nggak bisa bangkit dan semuanya bakalan bobrok. Nah jadi itu kalau misalnya apalagi kita berharap aja kita mendapatkan yang terbaik, berdoa sesempurna mungkin meskipun tidak ada yang sempurna yang dikasih sama Allah, tapi kita bersyukur saat ini kita masih dapat pekerjaan, bersyukur kita saat ini masih punya rezeki yang dikasih sama Allah, karena banyak dan anak itu rezeki loh. Anak itu rezeki loh. Ketika kita berniat untuk anak, insya Allah itu pasti ada aja jalannya gitu loh. Tapi jangan pernah membatasi komunikasi sama orang, link sama orang itu ya. Kalau aku sih silaturahmi, karena kan dengan bersilaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Kalau kata orang dulu gitu. Nah, itu tuh guys. Ini adalah salah satu curhatan kita, curhatan ibu-ibu yang memang sebetulnya single parent. Ini kan baru juga sih sebetulnya ya kan. Tapi kan Kalista ini udah lama banget 8 gitu. Jadi tahun. single parent tuh udah lama banget dan juga jadi tulang punggung keluarga. Ya nggak? Jadi satu lagi nih, pengalaman aku single parent itu kebanyakan dinyinyirin lah gitu sama orang-orang. Iya, orang itu kan nganggap janda ini, aduh jangan peduliin deh, jangan dengerin omongan mereka, udah bodo amat, yang penting kamu ngurus anak dengan baik, ngurus keluarga dengan baik. Itu orang-orang bisa dandanin diri sendiri, itu dia udah hebat. Orang-orang tuh pasti bakal lihat, oh iya ternyata dia hebat juga ya, bisa ngurus semuanya dengan sendiri loh. Lebih baik dari sebelumnya gitu. Emang kan kalau misalnya sekarang kita jadi single itu kan kayak orang itu mandangnya udah negatif aja. Pasti. Kita sama temen aja hai yang
biasanya kalau misalnya itu sebenarnya udah biasa. Tapi kalau kita udah nyandang status seperti ini tuh dinyinyirin orang lah, negatif lah sama orang segala macam. Padahal kita ini nggak ada yang mau seperti ini. Iya. Kita melangkah ke suatu hubungan yang memang lebih serius itu pasti kan nggak pernah terpikir bisa seperti ini. Tapi kan memang takdirnya seperti ini. Siapa sih yang mau kayak gini ya kan? Kita juga pengennya tuh punya keluarga utuh, awet, langgeng sampai kakek nenek sampai mau memisahkan. Tapi kan takdir yang tapi menentukan. alhamdulillah ya sekarang udah lebih baik lah ya. Alhamdulillah. Sekarang udah lebih baik. Sekarang insya Allah bakalan terjalan ya. Amin. Sama wap pokoknya. Mudah-mudahan Kalista cepet dikasih momongan. Amin, Kasih amin, adik. doain ya. Boy. Semoga cepet momongan. Iya, anak aku pengen banget punya adik loh. Anak aku juga pengen banget punya adik. Aku doain semoga juga cepet menikah dengan laki-laki soleh, idaman, pokoknya bisa menuntun dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Pokoknya rezeki nggak usah takut, apalagi kayak kita single ya. Kalau kita nikah, insya Allah nanti di handle lah. Ya kan bener dong. Ya kan suami. Tapi satu hal lagi nih, kalau misalkan udah nikah, kita jangan mau di rumah aja, harus ada kesibukan juga. Ya, itu pelajaran. Kalian jangan pernah bergantungkan diri kalian sama suami. Apa aja yang penting menghasilkan uang, tapi ingat tetap kodratnya kalian adalah ibu rumah tangga, menghormati suami. Hanya jangan sampai kalian kehilangan kemandirian. Begitu guys, kira-kira oke? Ya semoga ini vlog bisa mencerahkan kalian semua para single parent. Memotivasi kalian untuk lebih baik. Semoga bermanfaat untuk move on, karena ternyata kita lihat bisa contoh dari Kalista single parent 8 tahun. Sekarang dia udah menemukan jodohnya, insya Allah yang lebih baik. Amin. Sayang sama anak, bener. Itu yang pertama, itu yang harus kita salah satu yang harus kita cari jodoh itu utamakan. Yang peduli sama anak. Oke deh kalau gitu. Sama tanggung jawab. Harus tanggung jawab guys. Percuma kalau nggak tanggung jawab. Iyalah, percuma. Oh, dia udah soleh, baik, tapi nggak tanggung jawab. Kalau ada duitnya nggak bertanggung jawab bagaimana? Itu makanya sama aja, Boh. Itu makanya yang penting tanggung jawab. Walaupun dia misalkan pekerjaannya biasa, tapi dia tanggung jawab kan, itu bisa. Dia sayang sama anak gitu kan. Tapi dia nggak tanggung jawab gimana? Ya janganlah, karena nanti kepikiran juga kan kitanya. Dia sayang sama anak tapi nggak tanggung jawab. Hidup aja di rumah, kita yang kerja jadinya. Nggak bisa ya, maksudnya sayang sama anak gak bertanggung jawab. Oke lah. Iya nih, berisik aja di belakang. Saya lagi mau ngevlog ya. Aduh. Iya, jadi begitulah kira-kira pengalaman pribadi, sedikit pengalaman dari kita. Mungkin karena ya ini berbagi aja lah, berbagi cerita. Kalian ambil yang baiknya, kalian buang yang jeleknya. Kalau ada kesalahan yang kita omongin atau ada kesalahan yang memang kalian gak bisa terima atau seperti apapun, mohon maaf. Ya memang kita bercerita tentang diri kita sendiri, pengalaman kita sendiri daripada kita ngomongin orang. Betul. Oke guys, jadi itu kali ya, dikit-dikit aja dulu kali. Nanti kalau misalnya mau nanya lagi, kita sambung nanti berikutnya. Sip, kita sambung berikutnya. Dan nanti juga jangan lupa ya, kalian langsung like, subscribe, pokoknya yang banyak, komen. Dan kalau bermanfaat harus di-share. Nah itu dia, kalian komen lah tentang vlog aku ini, apa yang kurang gitu, terus apa yang bisa kalian ambil supaya bisa lebih membangun vlog ini lagi seperti apa lebih baiknya. Oke deh, thank you Kalista. Sama-sama kakak email. Jadi kita mau menggila lagi. Next vlog kita bakalan menggila karena ini kan obrolannya lebih serius. Jadi kita lagi santuy-santuy gitu. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aktifin lonceng kalian pokoknya. Jadi kalau vlog aku lagi tayang. Kalian orang pertama yang nonton. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.